ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wa qala aidan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizzikri wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita lafadzkan satu kalimat syukur disertai rasa terima kasih dengan alasan paling kuat, paling dalam, paling bermakna. Kenapa kita bersyukur pada Allah Ta'ala melalui kalimat hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa setiap kali kita mendengar nama Nabi kita disebut dengan penuh antusias, rasa salut, rasa kagum, kita akan bersolawat. Semoga kelak di akhirat jika ada kekurangan amal, kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur saya pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bersua dengan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbagi tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Insya Allah di depan saya insan-insan yang bukan hanya sekedar mengenal, tapi sudah mengimani, meyakini, bahkan komitmen untuk selalu menjadikan hidupnya lillah, semata karena Allah. Menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, billah, dan akhirnya menjadikan akhir perjalanan terindah paling membahagiakan jika semuanya bisa diaturkan kepada Allah. Lillah, billah, illallah. Lil, kita ini milik Allah, sehingga tiada yang paling layak untuk kita haturkan segenap potensi yang kita miliki kecuali hanya untuk Allah. Billah, jika ingin selamat, jika ingin sukses, jika ingin berkah, jika ingin mendapatkan keridhaan terhebat di dunia dan akhirat, maka lalui kehidupan sesuai dengan keinginan Allah. Dan puncaknya kita akan kembali kepadanya, sehingga jika kita mengenalnya dari sekarang, kita akan bahagia dari sekarang sebelum kelak kita semua berkumpul di surga. Amin. Dan di surga kita bisa melihat, bertemu, bertatap muka dengan Allah Ta'ala. Amin. Yang aminnya kenceng insya Allah masuk surga. Amin. Saya doakan, yang aminnya lebih kenceng, saya doakan semoga dimudahkan ke surga. Yang kenceng penuh semangat sebelum bertemu dengan Allah di surga, di dunia ia bisa beribadah seakan-akan ia selalu bersama Allah Ta'ala. Amin. Dan yang aminnya sepenuh hati, saya doakan semoga di dunia karena mengenal Allah bisa mendapati tanda-tanda surga. Amin. Satu lagi yang terakhir nih, jika aminnya mantap, penuh keyakinan, yakin dijabah, semoga kita segera mendapatinya. Yang aminnya yakin dijabah, saya doakan semoga segera ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Ini yang amin tapi loading dulu. Ada yang gesek-gesek, segera nih. Mohon dijawab dengan jujur. Jika ke surga bisa disegerakan, mending dicepetin, mending dinanti-nanti. Cepetin. Oh bener, siap kayak di Gaza aja nih. Surga, kalau memang itu dijamin bagi kita, terbuka bagi kita, dan kita pasti akan ke sana, kalaulah dikasih pilihan, mending dicepetin, mending diengke-engke. Cepetin. Yang pengen dicepetin, cung. Wah luar biasa. Dan tidak mungkin pengen dicepetin ke surga kecuali yang sudah mengenal Allah Ta'ala. Amin. Amin. Mengenal apa? Segera ke surga itu bukan segera meninggal ya, saya koreksi ya. Ada kaidah maqasidul labdi ala niyati lafizi. Maksud dari lafad, ucapan, pernyataan dan doa ala niyati lafid, tergantung niat yang mengucapkan. Innamal a'malu, amal itu tergantung niat. Ucapan saya, doa saya tergantung niat. Saya mendoakan segera ke surga, bukan segera meninggal. Karena meninggal nggak ada yang tahu kapan, di mana, dalam keadaan apa. Betul nggak? Ya, bisa jadi Akang Teteh duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Akang Teteh silahkan. Kita nggak tahu kapan, di mana meninggal. Tapi kita diberi kesempatan untuk memilih.
Seperti apa meninggalnya kita? Jika kita mengenal Allah, maka kita bisa pastikan sedari sekarang bahwa meninggalnya kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan ragu mengaminkan. Amin. Saya mendoakan segera ke surga, bukan segera meninggal, tapi pastabikul khairat. Artinya apa? Jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita ketinggalan untuk berlomba dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu pada kebaikan yang mana terletak rahmat Allah dan itu bisa menjadi tiket surga kita. Aminin dong. Amin. Telat ini teh aminnya. Bersegera dalam kebaikan termasuk mengucapkan amin jika ada ucapan yang positif, yang bermanfaat, yang baik yang kita dengar dan kita ingin menjadi bagian dari apa yang diucapkan tersebut. Amin itu. Ini udah 3 kali telat amin itu. Pokoknya walaupun telat datang, saya dijatah 8 kali telat amin udahan. Biar lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita dengar seorang berkata yang baik, positif, aminkan semoga kita menjadi bagian dari yang diucapkan tersebut. Amin. Atau minimal jangan sampai pelit mendoakan orang lain dengan kebaikan. Amin. Termasuk ketika seseorang mengucapkan hal yang baik, aminkan semoga menjadi bagian orang yang ngomong di depan. Amin. Alhamdulillah saya didoain. Kalau masih ragu mengaminkan doa segera ke surga, lihat surat 3 ayat 133. Buah dari mengenal Allah, manfaat dari mengenal Allah, hasil dari mengenal Allah, kita jadi tidak sekedar mengimani, meyakini, bahkan mencintai, bahkan merindui, dan merindui itu obatnya hanya bertemu. Di surat 3 ayat 133 ada ayat tentang termotivasi itu wajib. Jadi kalau tidak termotivasi dosa tuh. Ayatnya apa? Ustaz punten, Ustaz bicara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, wasari'u, bergegas, bersegera, berlomba, jangan tunda-tunda, ila magfiratim mir rabbikum, jika ada celah, kesempatan dan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada celah, kesempatan, peluang dapat ampunan dari Allah taala, terlimpah untuk kita. Kok nggak ada yang amin ya? Amin. 4 sana. Jadi bersegera dalam kebaikan termasuk mengaminkan hal yang baik dan positif yang diucapkan. Semoga kita menjadi bagian dari yang baik tadi. Amin. Bersegeralah untuk menyebut ampunan dari Allah Ta'ala. Wa jannatin, juga bersegera, jangan tunda-tunda. Berlomba-lomba untuk ke surga. Amin. Jadi kalau nggak ada magfiratim mir rabbikum, ayatnya jadi begini. Wasari'u ila jannatin, bergegas, bersegera untuk ke surga. Maksudnya bergegas untuk taat, bersegera berbuat kebaikan, bersegera untuk menghasilkan kemanfaatan, bersegera menjadi seorang yang pantas untuk bisa menjadi ahli surga. Amin. Apalagi surganya divisualisasi. Surganya divisualisasi sehingga kita seakan bisa melihatnya di depan mata dan tidak ragu bahwa itu memang tersedia bagi kita. Amin. Amin. Arduhas samawati wal ard, luasnya surga, kaplingnya surga bagi kita. Amin. Amin. Itu orang yang terakhir masuk surga setelah dibersihkan ia dari segala dosa, kesalahan, keburukan karena masih tersisa ketika meninggal itu harus disingkirkan dulu. Ketika masuk surga, ia melihat sebuah tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ia berpikir, ini buat siapa ya? Alangkah bahagianya orang kalau dapat ini. Kata Allah Ta'ala, ini untukmu pada yang paling akhir masuk surga. Di surga ada 100 tingkatan surga yang semuanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Karena di akhir ayat disebutkan uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, lalu ia menjaga diri karena ia mengenal Tuhannya dan ia memaksimalkan kepantasan dirinya mendapatkan kemuliaan dari Tuhannya dan akhirnya kelak ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Amin. Seluas langit dan bumi. Kebayang atau tidak? Kebayang atau tidak? Enggak kebayang.
Apalagi kalau kita tahu fasilitas di surga, jika kita betul mengenal Tuhan kita sedari sekarang, nanti kita simulasikan itu bisa terjadi di dunia. Nanti lihat surat 41 ayat 31, Allah menjelaskan jika kita beriman pada Allah, lalu konsisten dalam pengenalan kita kepada Allah, itu ayat 30-nya, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, mengetahui penciptanya, mengetahui pengurusnya, mengetahui pengelola dirinya, itu Allah Ta'ala, sumastaqomu, lalu ia istiqomah menjaga imannya karena mengenal Allah Ta'ala tadi dengan ketaatan. Di ayat 30-nya, tatanazzalu alaihimul malaikah, disertai malaikat. Orang yang mengenal Allah, satu, Allah takhofu, hidupnya penuh dengan keberanian, tidak ada ketakutan. Allah tahopu, jangan takut kecuali kepadaku. Artinya hidupnya penuh keberanian. Dan berani itu ternyata kunci kita berkembang untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Wala tahzanu, nggak pernah ada sedihnya. Agak maju biar yang lain kebagian. Wala tahzanu, jangan pernah sedih. Artinya tenang, lapang dengan berbagai hal yang dilalui dalam kehidupan. Wa absiru, dan kemudian orang yang mengenal Allah dan istiqomah, ia akan selalu penuh kegembiraan. Bil jannah, karena dijanjikan surga. Allati kuntum tu'adun, bahkan ditegaskan surga ini dijanjikan bagi orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya, lalu bisa komitmen, konsisten dengan pengenalannya, berani, tenang, penuh keoptimisan. Itulah hal-hal terbaik yang akan didapati manakala kita mengenal Allah. Ayat 31-nya disebutkan karunia, anugerah jika mengenal Allah bukan hanya buat nanti di akhirat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Betul ayat 31-nya itu? Betul. Kami ini akan jadi aulia, pelindung, penjaga, pemimpin, pengayom, menjaga, melindungi, mengarahkan untuk hal-hal yang akan dilalui dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan nanti juga di akhirat. Akhirat kan kita masih gelap nih. Seperti apa? Karena gaib. Tapi dunia nyata, terlihat. Artinya apa? Apa yang kelak didapat di sana, simulasinya ada di sini. Maksudnya, jika kelak kita masuk surga, jika kita kelak masuk surga, amin. Telat nggak? Telat ah. Jika kelak kita masuk surga, amin. Saya mau pastiin dulu nih, boleh nggak sih kita yakin akan masuk surga? Boleh. Serius nih pertanyaannya nih. Boleh nggak kita yakin akan masuk surga? Boleh. Boleh atau harus? Harus. Kalau harus lain ceritanya. Kalau boleh pede aja. Kalau harus, ia akan berusaha mencari SKB ke surga. Apa SKB itu? Keterangan. Bukan surat keterangan baik. Syarat ketentuan berlaku. Sehingga ia mau ngaji, mau nuntut ilmu, mau memahami apa yang Allah persyaratkan, ketentuan apa yang ditetapkan untuk ke surga. Jadi boleh atau harus? Harus. Harus atau wajib? Kalau wajib, seberat apapun syaratnya, sepahit apapun ketentuannya, akan ia lewati. Kalau diaminkan. Amin. Nggak telat ini. Cepat selesai. Boleh atau harus? Wajib. Oh, luar biasa. Wajib ke surga, karena sudah beriman, beramal soleh, sudah beribadah, dan ibadah melahirkan takwa. Masa sih nggak ke surga? Wajib atau perlu? Wajib. Wajib. Bedanya wajib dengan perlu, kalau wajib itu ada unsur keterpaksaan. Nggak ada pilihan, mau nggak mau. Tapi kalau perlu, itu sudah jadi kebutuhan dan keasikan. Ulangi. Jadi kebutuhan dan keasikan. Ulangi. Jadi kebutuhan dan keasikan. Sekali lagi. Jadi kebutuhan dan keasikan. Lebih kencang. Jadi kebutuhan dan keasikan. Saya akan minta sampai ada yang mengaminkan ini teh. Amin. Dibaca dulu. 1, 2, 3. Jadi kebutuhan dan keasikan. Amin. Sudah 7 nih. 6 ya? Tinggal 2 lagi. 2 lagi amin, kita udahan. Setuju? Amin. Hadirin yang Allah muliakan, kalau sudah jadi kebutuhan dan keasikan, yang namanya ngaji, baca Quran, ibadah, berdoa, itu sudah jadi menu, sudah jadi rutinitas, bahkan kayak ada yang hilang kalau itu tidak dilakukan. Bahkan menjalaninya dengan penuh kesadaran, pemahaman, keyakinan, penuh nikmat dan bahagia. Seperti contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin sering dengar
ceramah, kajian di YouTube ataupun dalam berbagai medsos. Kalau pernah tahu Rasulullah SAW, kalau beliau sholat malam, sholat tahajud, sholatnya itu lama atau sebentar? Lama atau lama sekali? Lama sekali. Atau sangat lama sekali? Sangat lama sekali. Kalau kita tarawih, bukan sholat malam nih, lama atau sebentar? Kalau ada Masjid Al-Hidayah, ini sholatnya lama, bisa sampai paling cepat jam 9, kadang setengah 10 beres. Satu lagi yang Masjid Al-Ikhlas, jam 8 pun udah beres. Paling lambat 8:14 tarawih udah beres. Pilih mana kita? Al-Ikhlas. Rasulullah sholat malam atau tahajud. Tahajud itu artinya sholat setelah tidur. Kalau tarawih termasuk sholat malam. Jadi sholat malam itu ada tahajud, ada tarawih. Tarawih itu belum tidur, kalau tahajud setelah tidur. Sholatnya lama, sholatnya panjang. Ada yang tahu kenapa sholatnya panjang? Karena surat yang beliau pilih setelah Fatihah itu surat-surat yang panjang, surat-surat yang pendek. Panjang. Panjang atau panjang sekali? Panjang sekali. Kalau kita yang panjang atau yang pendek? Imam favorit itu kalau surat-suratnya pendek, cepat selesai. Betul atau tidak? Padahal Rasulullah sudah jamin ke surga, jamin dari Allah Ta'ala, dan kita pengikutnya, kita akan meladaninya. Karena sudah saking mengenal Allah Ta'ala, hingga bahagia, butuh, nikmat, asik bersama Allah Ta'ala. Ini sekedar bocoran saja, kalau kita merasa butuh, beliau tuh sholatnya panjang, yang dipilih, ayat yang dipilih, surat yang dipilih, surat-surat yang panjang. Ada yang tahu surat Al-Baqarah? Berapa ayat? 286 ayat. Berapa juz? 2 juz setengah, kurang sedikit. 1 juz kalau seseorang tartil baca Quran, itu kurang lebih setengah jam 1 juz. 10 lembar, 20 halaman tuh. Berarti kalau 2 juz, 1 jam. 1 jam itu beliau baru 1 rakaat berdiri. Dari Fatihah terus baca Al-Baqarah. Belum ruku, belum sujud. Periwayat hadis menyebutkan rukunya sama panjangnya dengan berdirinya. Maksudnya bukan ruku se-Al-Baqarahan gitu ya, tapi saking asiknya ruku dalam keadaan lama, sujud dalam keadaan lama. Sampai dalam riwayat beliau melakukan itu setiap malam sampai kakinya bengkak, pecah-pecah. Kalau kita ikut upacara bendera lama berdiri, kakinya sampai kesemutan karena pembuluh darah berkumpul. Ketika ditanya, nah ini alasan kenapa kita mengenal Allah, kita akan sampai pada titik terbaik menjalani kehidupan, mengabdi kepada Allah, dan mengasiki proses perjalanan batas kita sebelum kelak masuk surga. Amin. Ada yang amin ya? Amin. Jadi nggak telat ya? Alhamdulillah sudah mulai terbiasa aminnya. Kalau kita mengenal Allah, lalu sampai ke klimaks titik di mana Rasulullah menggunakan alasan kenapa berdiri sampai begitu lamanya, maka kita akan menikmati proses perjalanan batas ke surga. Amin. Ketika beliau ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Jelas ya, beliau surga terjamin, sudah Allah ridhoi, bahkan sudah sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat, melihat surga itu sendiri, melihat nerakanya juga. Beliau ditanya, kenapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa? Harusnya kita yang seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Ada yang tahu? Apa tadi? Afala akunu abdan syakuron. Apa aku ini nggak pantas menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi beliau beribadah, beliau bekerja, beliau berjihad, beliau melakukan segala amal dalam rangka syukuran. Dalam rangka apa? Syukuran. Orang bersyukur sedang bahagia atau menderita? Bahagia. Sedang berbesar hati atau kecil hati? Sedang optimis atau pesimis? Itulah yang harusnya terjadi dan harus kita tiru. Menjadi insan yang bersyukur karena mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi mengenal Allah itu penting atau penting sekali? Atau sangat penting sekali? Atau sangat penting sekali pisan? Biar kita mengetahui ilmu itu diukur dari objek dan manfaatnya. Semakin objeknya berkualitas, semakin objeknya istimewa, semakin objeknya hebat, biasanya orang yang mengilmuinya akan sebanding dengan objek yang ia pelajari. Belum lagi manfaatnya.
semakin besar manfaatnya, semakin dahsyat kegunaannya, semakin banyak orang tercerahkan karenanya, maka ilmu tentang hal tersebut menjadi begitu istimewa. Apatah lagi ilmu tentang ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu sederhana, ringan, dan begitu mudah sebenarnya dipelajari jika kita mau. Ada yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini bukan hadis, tapi kaul, perkataan, bahwa man arofa nafsahu, barang siapa yang mengenal nafsahu, dirinya, jiwanya, keadaannya, faqad arofa robbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi ternyata salah satu jalan kita mengenal Allah yaitu dengan mengenal diri kita. Diri kita yang kita tahu berasal ada unsur tanah, ada unsur langit, ada unsur bumi, ada unsur langit. Jasad yang terlihat ini unsurnya dari bumi, dan bumi semesta itu ciptaan Allah. Untuk anak kecil, untuk pemula, untuk mengenal Allah sebagai pencipta, kita menyodorkan bukti ciptaan, betul atau tidak? Tapi insya Allah di depan saya ini insan-insan yang sudah dewasa, amin. Sudah begitu bijaksana, amin. Tinggal ditambah bagaimana kita mengenal Allah bukan sekedar karena ciptaannya, tapi karena ada Allah segalanya tercipta. Ulangi, karena ada Allah segalanya tercipta, segalanya ada. Jadi bukan karena ada ciptaannya Allah ada, tapi karena ada Allah segalanya ada. Mana yang lebih powerful? Karena ada Allah segalanya ada, segalanya tercipta. Sehingga kita akan satu, target ma'rifatullah itu menyadari wujudullah, keberadaannya, sadar keberadaannya. Ulangi, sadar keberadaannya. Yang kedua, faham kebersamaannya. Yang kedua, Faham kebersamaannya. jadi yang pertama sadar akan keberadaan Allah, keberadaannya. Yang kedua, faham akan kebersamaannya. Allah tuh menyertai, membersamai dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kita berada. Yang pertama, sadar keberadaannya. Yang kedua, Sadar memberi. ulangi ya, yang pertama dulu, Sadar keberadaannya. bahwa Allah itu ada dan kita menyadarinya. Yang kedua, Sadar bahwa Allah memberi. faham, pakai kata faham. Faham kebersamaannya. Paham kebersamaannya. Yang ketiga, yang pertama dulu. Sadar keberadaannya. Yang kedua, Paham kebersamaannya. yang ketiga, belum disebutkannya. Yang ketiga, yakin akan kecintaannya. Apa yang ketiga? Yakin akan kecintaannya. Baik, biar hafal dan siap saat kita bisa praktekkan. Sadar, faham, yakin. Ulangi. Sadar, paham, yakin. Lebih kenceng. Sadar, paham, yakin. Tambah kenceng. Sadar, paham, yakin. Amin. Alhamdulillah. Saya nunggu itu tuh. Dari belakang. Yakin. Maksudnya bacanya dari belakang. Yakin, paham, sadar. Artinya seseorang akan yakin dalam ma'rifatullahnya jika ia faham. Dan seseorang faham kalau ia sadar. Nah, kita kasih kalimat sadar, faham, yakin dengan 3 kata tambahan sehingga bulat ma'rifatullah. Sadar keberadaannya. Ulangi. Sadar keberadaannya. Yang kedua, Faham kebersamaan. yang ketiga, Yakin kecintaannya. Allah ada atau tidak? Allah menyertai atau tidak? Baik. Allah mencintai atau tidak? Mencintai. Kita akan bahas satu persatu. Allah itu ada. Kok masih harus dibahas? Karena sekarang banyak pemuda, banyak generasi Z, generasi milenial yang bangga ketika ia jadi ateis, jadi agnostik, tahu ada Tuhan tapi nggak perlu agama. Bahkan dia nggak percaya ada Tuhan karena nggak bisa terlihat, nggak bisa terdengar, nggak bisa teraba. Ya, jadi eksistensi Allah, bahasa Arabnya wujudullah, ini perlu kita angkat lagi karena banyak orang menyengaja tidak mau tahu tentang Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengimani Allah sehingga ia merasa hidupnya sesuka hatinya. Namanya generasi saka. Saka naon? Saka hayang, saka daek, saka samber, terus saka darna, sakarapna. Ya.
Jadi kita sadar dari mana, faham untuk siapa, yakin mau kemana. Kalau kita mengenal Allah, sadar kita dari Allah, faham kita hidup itu sebenarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita pasti kembali kepada Allah. 2-3 hari kemarin viral seorang dokter spesialis yang meninggal di usia muda. Ada yang tahu? Siapa? Namanya Zulhelmi ya. Di bawah 40 tahun. Dan luar biasa pengikutnya 1,2 juta di TikTok tuh. Betul ya? Tapi meninggal karena luar biasa dedikasinya. 10 pasien ia tangani, operasi. Dan 12 pasien di klinik ia tangani. Malamnya, ya Allah. Ya insya Allah syahid ya, insya Allah husnul khotimah. Karena konten-kontennya pun insya Allah bermanfaat, menggembirakan orang dan menjadikan orang jadi tercerahkan. Tapi yang patut disayangkan ya, beliau meninggal dalam keadaan muda. Nggak sakit, nggak tua, nggak menderita dulu. Artinya ketika kita tahu waktu kita terbatas, nggak tahu kapan kita akan kembali, ekstra kita tuh memaksimalkan diri kita. Dan memang salah satu klip terakhirnya tuh dia menyatakan, saya mau pamit dari dunia medsos, nggak akan bikin lagi konten-konten yang sifatnya lucu tapi ada nilai bohongnya gitu ya. Ya salah satunya yang beliau cerita ada orang nagih utang dalam mimpi, dibayar secara nyata gitu ya. Benar sih dan lucu dan menarik. Tapi ya kemudian beliau menyadari ya boleh sih, tapi ya bisa ya cari yang lain. Insya Allah husnul khotimah. Sadar keberadaannya akan membuat kita benar-benar satu menyadari dari mana, untuk siapa dan mau kemana. Jawabannya sederhana, dari Allah, untuk Allah, akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita paham akan kesertaannya. Allah menyertai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia menyertaimu apapun keadaanmu. Karena Allah nggak cuma mencipta, tapi Allah juga memelihara dan mengatur. Allah tidak hanya mencipta lalu melepaskan. Kita yang diciptakannya dari unsur bumi, diberinya kita rizki dari segala hal yang berasal dari bumi, dari tanah. Kita berasal dari langit, usia 4 bulan di surat As-Sajdah, kita baru ditiupkan setelah unsur bumi dari saripati tanah, berupa sperma bercampur dengan ovum, lalu kemudian segumpal darah, segumpal daging, membungkus tulang belulang, usia 124 bulan, ini belum ada nyawa. Lalu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, langsung directly dari Allah Ta'ala. Dan makanan paling tepat, asupan paling bergizi, nutrisi yang paling dibutuhkan oleh ruh ini, apapun yang datang dari langit. Sebagaimana makanan, asupan, nutrisi yang tadinya dari tanah, dipenuhinya pun dari tanah. Kita makan nasi misalnya, nasi dari mana? Dari padi. Dari beras. Beras dari mana? Padi dari mana? Sawah. Padi dari benih padi yang tumbuh di sawah, akarnya mengambil unsur hara dari tanah. Betul? Jadi segala konsumsi untuk fisik kita itu berasal dari tanah. Minum susu, susu dari sapi dari mana? Sapi dari peternakan. Dari ibunya. Ibunya makan rumput yang tumbuh besar dari tanah. Nah, banyak orang yang salah memberikan asupan, nutrisi, dan gizi untuk hal-hal yang bukan dari bumi. Dia mencari hiburan, mencari kesenangan, mencari hal-hal yang membuat dirinya seakan terhibur, tapi padahal nisbi untuk kebutuhan ruhnya, tempat ia merasa tenang, bahagia, nyaman, tentram, berharap, dan sebagainya. Ruh ini asalnya dari Allah. Sehingga nutrisi, asupan, dan gizi terbaiknya itu pun harus dari Allah. Namanya zikrullah. Namanya apa? Zikrullah. Zikir, mengingat Allah. Dan kalau kita mengenal Allah, entah dari ciptaannya, entah dari nalar logika kita, entah dari fitrah kita. Fitrah itu maksudnya orang kalau sudah kepepet, orang kalau sudah nggak ada tempat bergantung, orang kalau sudah nggak ada lagi tempat ia minta tolong, pasti ia minta kepada Tuhan. Itu namanya fitrah. Setiap orang mengakui keberadaannya ketika ia sudah dalam keadaan tidak ada pilihan lain. Di Quran bahkan orang musyrik sekalipun
ketika ia ada di tengah lautan, diterjang gelombang, badai petir, dan tidak ada tempat untuk bisa selamat, ia memohon pada Tuhan, ya Tuhan selamatkan. Tapi dasar nggak mengenal Tuhan, setelah diselamatkan kembali musyrik. Na'udzubillahi min. Tapi sebagai orang beriman, tidak nunggu keadaan mepet, keadaan susah, keadaan terdesak. Tetap kita bergantung pada Allah, karena menyadari Allah itu menyertai kita, Allah itu mengurus kita, Allah itu membolak-balik kita, bahkan mengurus hal-hal yang tidak kita bisa urus dengan sendirinya. Yang ketiga, Allah mencintai. Nah, ini puncak ma'rifatullah, mengantarkan seseorang tidak hanya sadar, tidak hanya faham, tidak hanya yakin. Puncak sadar, faham, yakin, ini nikmat. Ulangi, sadar, faham, yakin, nikmat. Sekali lagi. Sadar, faham, yakin, nikmat. Lebih kenceng. Sadar, faham, yakin, nikmat. Dari belakang. Nikmat, yakin, Faham, sadar. Jadi orang nggak akan nikmat menikmati kehidupan, menikmati pekerjaan, menikmati amanah, menikmati ibadah, menikmati mengenal Allah kalau ia tidak yakin dulu. Orang tidak nikmat kalau ia tidak. Orang akan yakin kalau ia tidak. Orang akan paham kalau ia tidak. Ini ngomong-ngomong dari tadi saya ngomong, saladar nggak semuanya ini? Kita cek, nu sadar ngacung. Ada yang setengah sadar ngacung. Ada yang ragu, sadar wahai ditanya. Sadar penting agar kita paham. Paham penting agar kita yakin akan menjadi sebab. Amin. Amin. Ini jangan-jangan dari tadi kita duduk ada yang nggak sadar nih bahwa duduknya kita sebenarnya bagian dari pengabulan doa Allah Ta'ala, karena sedikit banyak kita sudah mengenalnya. Amin. Dan kita terus berdoa padanya dengan doa paling sering, paling banyak, paling wajib kita baca. Dan sekarang karena sayangnya Allah pada kita, doa ini diijabahnya. Sayang banyak yang nggak menyadari, kurang memahami, tidak meyakini, sehingga tidak menikmati. Na'udzubillahi min. Sekarang kita cek, apa doa paling pokok, paling sering, paling wajib, paling menunjukkan makrifah kita kepada Allah, karena sedang merasakan begitu dahsyatnya, nikmatnya mengguyur. Walaupun dosa kita begitu bertabur, tapi doa ini terus Allah ijabah pada kita. Terbukti ketika kita melakukan perbuatan yang salah, yang buruk, yang tidak dikehendaki Allah, hati kita tidak nyaman dan takut ketahuan orang. Itu namanya dosa. Betul nggak? Betul? Pernah nyontek? Ada yang jawab, ada yang enggak. Yang enggak kayaknya sering ini. Pertama kali kita nyontek, apa kita nyontek dengan sukacita? Dengan tenang-tenang saja? Pasti was-was, betul enggak? Dan takut ketahuan, betul atau tidak? Pengalaman berarti. Pertama kali nyontek, kita lihat kiri, kanan, aman, set. Ayo guru, asupkeun deui. Betul enggak? Pengalaman masalahnya. Tapi kalau hatinya sudah tidak mengenal Allah, apalagi ditutup, dihijab. Jadi ada orang yang tidak mengenal Allah karena sudah ditutupi, sudah dihijab, sudah dibuat tirai agar ia tidak mengenal, tidak mengimani, tidak mencintai, tidak merindui, tidak ingin ketemu dengan Allah. Kalau orang hatinya sudah keras membatu, nggak ada fungsinya peringatan, nggak ada manfaatnya tausiah. Orang kalau sudah hatinya keras, nyonteknya nggak nunggu sikon. Ayo guru, siang pak, nyontek lagi dia. Inilah keadaan kalau hati kita tidak malu lagi berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi kalau kita berbuat buruk, maksiat, lalu hati kita dibuat tidak nyaman, itu tandanya Allah bukan hanya ada, tapi Allah menyertai dan Allah mencintai kita semuanya. Nah, betul diaminkan ya. Amin. Setuju sih kan. Tinggal hiji deui kumaha ya. Tambah deposit. Hadirin, kalau Allah membuat kita tidak nyaman dengan keburukan, kemaksiatan dan dosa, itu artinya Allah masih sayang pada kita. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, Allah sedang mengabulkan doa paling sering, paling banyak, paling wajib, paling esensial, paling pokok, yang fenomena pengabulan doa ini tidak siap atau tidak akan kita tukarkan dengan nilai rupiah, nilai materi berapapun. Doanya akan sangat menentukan bahagia dunia akhirat kita, bahkan bisa dirasakan keberadaan, kebersamaan
dan juga kecintaan Allah dari sini sebelum kelak nanti kita menemuinya secara nyata. Sekarang pertanyaannya, insya Allah sudah mengenal Allah semuanya, kita lihat fenomenanya. Apa doa paling sering, paling banyak, paling wajib kita baca dan sekarang Allah sedang mengijabahnya? Silakan. Suka berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lain doa tuh. Statement, sumpah, pernyataan. Doa paling sering, paling banyak, paling wajib kita baca. Doa apa? Yang kencang, 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebutnya doa apa? Sapu jagat. Sapu jagat, nyapu jagat dunia jagat akhirat. Luar biasa. Doa yang saya maksud bukan doa itu. Doa itu paling dibaca pas pengajian, beres sholat. Kunaon? Apalna doa ayat tawungku. Nu kitu ge lumayan, geus nyapu dunia jeung akhirat. Tapi saya tadi bilang doanya sedang diijabah. Itu kan ada doa hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat sudah diijabah? Belum. Sudah ke alam kubur? Belum. Sudah dibangkitkan? Belum. Sudah dihisab? Belum. Padahal saya bilang sedang diijabah. Apalagi hasanah terbaik di dunia. Bukan hanya dapat rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Amin. Amin. Bukan hanya nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bukan hanya ilmunya bermanfaat. Amin. Bukan hanya ibadahnya istiqomah. Amin. Tapi wafatnya juga husnul khotimah. Amin. Sudah husnul khotimah? Belum. Sedang berproses. Hadirin yang Allah muliakan, doa yang saya maksud lebih banyak dibandingkan doa sapu jagat. Dan sedang diijabah bagi mereka yang dibuka hijabnya, tirainya untuk mengenal Allah dengan sebenarnya. Mau tahu atau mau tahu sekali? Apa jadinya jika doa paling sering, paling pokok, paling esensial, menentukan kedudukan kita di sisi Allah ini diijabahnya, dan ini doa yang paling kita inginkan. Kira-kira rasanya dapat doa itu diijabah olehnya karena buah dari mengenalnya buat kita jadi sesuatu atau sesuatu banget? Atau sangat sesuatu banget? Atau sangat sesuatu banget sekali? Atau sangat sesuatu banget sekali pisan? Naon atuh doana? Doa permohonan agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nya Al-Fatihah naon doa ada Al-Fatihah loba ayat 7. Naon? Yang kencang. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini teman-teman kalau tahu doa itu, lalu nanti insya Allah umroh dan haji, amin. Lalu pas umroh tersesat, asal megang kartu hotel, cari orang Arab, tinggal baca ini bilang ke dia, dia akan ngerti. Betul atau tidak? Seolah main-main. Saya hampir tiap setahun ada 5-6 kali ke Tanah Suci. Saya sampaikan seolah main-main, ternyata ada jamaah yang mempraktekkan. Benar. Jam 10 malam kami sudah tawaf, dia ngilang nggak tahu kemana. Akhirnya dia bingung, kita juga nyari bingung. Akhirnya kita lanjutkan dengan sa'i. Dia baru kembali besok paginya jam 10. Kenapa? Waktu dia kehilangan, dia teruskan sa'i sendiri. Pas pulang ke hotel nggak tahu, tapi kan megang ke hotel, nanya dia ke askar, ihdinas siratal. Cek orang askar teh, oh sasabnya. Tapi bener, dianterin itu ada mobil, minta anterin ke hotelnya. Sampai hotel jam 2, jam 4-nya azan subuh, ke masjid lagi. Pulang dari masjid, bingung lagi. Tapi karena malu nanya 2 kali, dia akhirnya nyari sendiri. Balik-balik jam 10. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini doa yang sangat banyak umat Islam melalaikannya. Padahal ini buah dari mengenal Tuhannya. Mohon izin tolong dijawab ya. Siratal mustaqim yang kita minta itu minimal kan 17 kali sehari baca Fatihahnya ya. Ada pemahaman fikih yang menyebutkan enggak disebut 1 rakaat kalau enggak dapat Fatihah ya. Dan doa pokok dalam Fatihah minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ini mohon dijawab nih, ini penting untuk memastikan kita sampai pada klimaks ma'rifatullah, mencintai Allah. Siratal mustaqim yang kita minta minimal 17 kali sehari, belum kalau sholat duha, sholat malam atau sholat yang lainnya. Siratal mustaqim yang kita minta itu di dunia atau di akhirat?
Akhirat atau dunia? Dunia atau akhirat? Dunia. Kita cek. Yang merasa, menganggap, meyakini Siratal Mustaqim itu di dunia, cung. Ada yang ngacung. Yang merasa, menganggap, meyakini Siratal Mustaqim itu nanti di akhirat, cung. Apa adanya aja. Baik. Yang merasa, Ustaz, Siratal Mustaqim itu ya di dunia, ya di akhirat, cung. Lengkap ya. Nah, iya nu galau gitu. Jadi kalau ada PG pilihan ganda, Siratal Mustaqim itu A dunia bisi salah, B akhirat bener tentunya. Terus anu C dunia dan akhirat tak iya. Galau sebenarnya. Aman. Dan mau milih nu D bukan dunia bukan akhirat. Punten nih teman-teman. Yang merasa Siratal Mustaqim itu di akhirat atau salah satunya itu di akhirat. Pengalaman masa lalunya, masa kecilnya itu sama dengan saya. Dulu waktu kecil pernah membaca komik bergambar tentang akhirat. Betul atau tidak? Siksa neraka, betul. Di komik tersebut dilukiskan secara dramatis bahwa Siratal Mustaqim itu jembatan nan tipis, begitu dramatis, betul? Saking tipisnya, lebih tipis dibandingkan rambut dibelah. Pak. Hiji buuk aing geus ipis, ini cacat jadi 7. Entah seperti apa. Di komik itu dilukiskan ada orang yang cepat kilat melewatinya. Itulah orang yang membuktikan pengenalannya pada Allah hingga akhir hayatnya membela Allah Ta'ala melalui memperjuangkan agamanya. Para syuhada bigoiri hisab, nggak pakai hisab, sekedipan mata melewatinya. Nabi dan Rasul. Ada orang yang cepat angin, dia hidup mulia dengan jihadnya. Ada yang berlari kencang, itulah yang sedang menyimak pengajian ini. Beda jeung nu lempang, ogah-ogahan. Apalagi yang ngorondang, yang ngorondang dipaksa masuk surga. Jadi nggak apa-apa kalau kita terpaksa untuk sebuah kebaikan, karena lama-kelamaan akan biasa. Kalau sudah biasa, insya Allah bisa. Kalau sudah bisa, jadi butuh dan jadi keasikan. Kalau diaminkan. Amin. Ya amin terpaksa, amin biasa. Amin. Amin beneran. Serius. Karena komik itu jadi referensi, akhirnya kita menganggap ihdinas siratal dengan menganggap nanti di akhirat. Padahal petunjuk di akhirat masih berguna atau tidak? Tidak. Punten, ada remedial nggak nanti di akhirat? Tidak ada. Ya Allah nyoba ya Allah, nggak ada. Keadaan di jembatan tersebut, di jalan tersebut, itu adalah buah hasil dari perjalanan di dunia. Di dunia ini, kalau kita mengenal Allah, Allah berikan kunci jawaban, lembar solusi untuk segala persoalan, dan untuk memastikan nanti di atas jembatan itu seperti apa. Nama jembatan, nama jalan, nama evaluasi akhir yang berujung surga di bawah neraka, itu nggak pakai al-mustaqim hadirin. Kalau Siratul Mustaqim nggak pakai al-mustaqim, namanya apa? Namanya as-sirat. Apa namanya? As-sirat. Jadi dalam terminologi keimanan kita tentang akhirat, pengenalan kita kepada Allah akan menjadikan kita mengetahui nanti ada evaluasi. Kita nanti dikuburkan, mengalami alam barzah, alam kubur, dibangkitkan, mengalami alam mahsyar, semua dikumpulkan, mengalami yaumul hisab, dihisab, mengalami yaumul jaza, pembalasan, ujungnya as-sirat. Apa namanya? Jadi namanya as-sirat. Sedangkan syarat ketentuan berlaku lewat as-sirat diselesaikan nanti atau sekarang di dunia. Di dunia Allah tunjukkan, Allah sajikan, Allah berikan lembar jawaban agar kita bisa lulus sesuai dengan yang kita inginkan. Dan nama lembar jawaban itu namanya as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan lurus itu di dunia atau di akhirat? Kalau yang di akhirat? Di akhirat namanya as-sirat. Yang di dunia? Maksud saya, mari kita jadikan buah mengenal Allah, kita dibalas oleh Allah Ta'ala tiada hentinya dengan peluang luar biasa untuk jadi mulia di sisinya. Yaitu kita terus ditetapkan, dipertahankan, ditingkatkan, ditunjukkan jalannya yang lurus untuk on the track sampai pada keridhoannya. Amin. Tadi saya bilang Siratal Mustaqim sebagai doa yang paling banyak dan sedang diijabah. Amin. Mohon maaf,
duduk di sini. Ini Shiratal Mustaqim atau bukan? Shiratal Mustaqim atau bukan? Ini yakin atau enggak sih? Yakin. Yang yakin tolong ngacung dan katakan yakin. Yakin. Bukan hanya yakin. Yang yakin sekali tolong ngacung dan katakan yakin sekali. Yakin sekali. Jangan cuma yakin sekali tapi sangat yakin sekali. Sangat yakin sekali. Bisa atau ditambah. Sangat yakin sekali. Kita buktikan untuk mengetahui, untuk menyadari keberadaannya, untuk memahami kesertaannya, untuk meyakini kecintaannya. Jika ini Shiratal Mustaqim dan doa Shiratal Mustaqim itu objeknya di dunia, maksudnya jika itu di dunia, ia bisa dideteksi, bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan kalau disyukuri akan terus meningkat lebih baik lagi. Bari nunggu-nunggu amin kan Nabi teh. Atos asigana. Jika Shiratal Mustaqim itu di dunia, maka ia bisa dideteksi, dirasakan, dinikmati, dan jika disyukuri akan terus membuat kita terus meningkat lagi. Amin. Lanjutkan kalimat ini untuk mendeteksi kita ada di jalan yang lurus atau tidak, dan nanti selamatnya sebagaimana yang kita impikan. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Hep dulu. As-sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta alaihim. Allah menjelaskan sendiri tentang eksistensi jalan lurus di dunia itu, yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim. An'amta ini dalam bahasa Arab yang hanya terbagi dua kata kerja selain kata perintah. Kata kerja dalam bahasa Arab ada kata kerja lampau namanya fi'il madi atau past tense, ada kata kerja sekarang akan datang dan terus berkelanjutan namanya fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris present tense, present continuous, present future, ini satu namanya fi'il mudhari. An'amta ini kata kerja lalu atau akan datang atau sedang. An'amta ini ternyata past tense, kata kerja lampau, telah. Jadi kalau lihat terjemah, jalan orang-orang yang telah dapat nikmat. An'amta alaihim terjemahnya jalan orang-orang yang telah dapat. Jadi kalau kita ingin deteksi kita ada jalan yang lurus atau tidak, tinggal cek. Mohon maaf, dari tadi kita duduk, ada nikmatnya enggak? Ada yang ada sambil nyari-nyari can leueut cenah itu. Ada nikmatnya enggak duduk di sini? Ada atau banyak? Banyak. Atau sangat banyak sekali? Atau sangat banyak sekali pisan? Jika sekian banyak orang ini satu persatu dicicil menyebut satu nikmat yang berbeda dari yang lainnya, kira-kira masih ada nikmat nggak yang belum disebutkan? Masih atau banyak? Atau sangat banyak sekali pisan? Kacida. Fabi ayyi ala rabbikuma. Bahkan kalau sudah mengenal Allah, tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa, tidak ada takdir kecuali itu jadi bahan syukuran kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ini mah ngaminkeun jeung abdi atuh. Hadirin yang Allah muliakan, ghairil maghdubi alaihim. Jalan lurus itu ghairil maghdubi alaihim. Apa artinya? Bukan jalan orang yang dimurkai. Jika ini jalan yang lurus ada nikmat, apalagi banyak, apalagi kita nyebut nikmat yang ada satu persatu pun nggak cukup menyebut semua nikmat. Lalu yang kedua, kriteria jalan lurus itu bukan jalan orang yang dimurkai. Mohon maaf, kita duduk di sini kira-kira sedang dimurkai atau diridhoi? Diridhoi. Yang yakin sedang diridhoi, ngacung dan katakan yakin. Yakin. Yang sangat yakin sekali pisan bingit kacida. Tolong ngacung dan ucapkan seperti tadi. Kacida. Amin atuh. Amin. Telat amin. Teman-teman, bayangkan nih, karena mengenal Allah, Allah ingin agar kita tidak luput dari mengingatnya, bersyukur padanya, dan terus mengabdi, beribadah padanya. Sehingga terus diberikan petunjuk ke jalan lurusnya. Ghairil maghdub. Bahkan belum juga ke surga, tanda-tanda Allah ridho dihadirkan untuk kita. Tanda-tanda Allah ridho dihadirkan untuk
Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika hidup bersama Rasulullah menerima, memahami, menepati komitmen, bahkan siap untuk menyertai Rasulullah. Kala mereka ada, utusan Allah masih ada, firman Allah masih turun. Mereka achieve maksimal mendekati Rasulullah dan kemudian memenuhi apa yang disuruh Rasulullah. Dan mereka berhasil pada titik terbaiknya. Allah yang Maha Pengasih memberi kabar dari langit, laqad radhiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah itu telah ridho pada orang-orang beriman. Jadi ketika mereka maksimal beragama, tepat Allah memberi kabar, mengupdate status sahabat sebagai orang yang diridhoi. Artinya apa? Dipastikan mereka pasti masuk surga. Sehingga kalau menyebut satu nama sahabat, kita beri embel-embel RA. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiya itu artinya Allah telah. Dulu ada Rasulnya, kita jadi tahu update status kita diridhoi atau tidaknya. Nah sekarang Rasulnya nggak ada. Mungkinkah kita dapat update status yang sama seperti para sahabat dahulu? Mungkin atau tidak? Nah ngaharulang gitu. Dulu sahabat, definisi sahabat itu orang yang hidup sejaman Rasul, beriman pada Rasul, dan wafat dalam keadaan beriman. Sebab ada sahabat yang beriman ketika hidupnya, tapi wafat nggak dalam keadaan beriman. Dia bukan sahabat. Ada loh yang gitu. Bahkan penghafal Quran lagi. Naudzubillahi min. Artinya kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Harus terus bergantung padanya. Kita nggak hidup dengan Rasul, nggak dengar suara Rasul, nggak lihat Rasul. Tapi Allah membuka jalan sebesar-besarnya untuk mengenal Allah Ta'ala, sehingga apa yang tidak dialami pun bisa kita rasakan. Hal-hal yang terjadi ketika mereka mengalami keadaan itu. Kita, mungkin nggak kita diridhoi seperti para sahabat sebelum kita wafat, sehingga yang namanya surga, yang namanya keridhaan Allah di akhirat, itu pun kita bisa dapati tanda-tandanya di dunia. Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau mungkin sekali? Mungkin sekali. Atau sangat mungkin sekali pisan. Istri borong. Hadirin yang Allah muliakan, tadi kalimatnya sudah kita baca, Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Kita duduk di sini dimurkai atau diridhoi? Kalaulah dan kalau ini nggak mungkin terjadi, Jibril datang lagi pada kita, kan ini nggak mungkin ya, nggak ada Rasul kan di sini, nggak ada Nabi kan? Tapi ngalamun, kalaulah Jibril datang turun dari langit bawa WA, tahu WA? Wahyu Allah. Lalu wahyu ini dikabarkan kepada kita yang lagi duduk, lagi ngaji, lagi ingat Allah, lagi mengkaji agama, mendalami manfaat, faedah, keistimewaan mengenal Allah. Kira-kira kalau wahyunya dibuka, kita ini sedang diridhoi atau dimurkai? Aya nu balem keneh sigana teu yakin. Kita ini dimurkai atau diridhoi? Yang yakin diridhoi tolong ngacung katakan sangat yakin sekali pisan bingit kacida luar biasa. Kacida. Mohon maaf. Kita dapat tanda diridhoi sebelum kita wafat, sebelum kita ke surga. Kalau kita dramatisasi, kalau kita lebayisasi, tahu lebayisasi? Dilebay-lebayin. Orang cinta itu biasanya lebay, betul nggak? Kalau kita dramatisasi, kita lebayisasi. Satu lagi, orang kalau sudah mengenal Allah bisa asikisasi. Ulangi 3 hal tadi. Dramatisasi, lebayisasi, asikisasi. Kita ini diridhoi Allah. Itu sesuatu atau sangat sesuatu banget pisan kacida luar biasa tiada terkira. Padahal kita nggak melihat Allah, kita nggak mendengar Allah, tapi kita bisa merasakan hal yang sama. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim. Kelanjutannya. Pasti amin ya. Hayang geusan ya amin. Waladhdallin. Artinya apa? Bukan jalan orang yang punten Kang, ini pengawasan sesat lah ini. Ini pengajian dengan dasar hidayah untuk mendapatkan petunjuk dan akhirnya dapat keridhaan Allah Ta'ala. Amin.
Amin ya robbal. Kita tidak sedang tersesat, tahu petunjuk yang benar, tahu contoh yang benar, tahu jalan yang benar, tahu kemana menuju, insya Allah tidak tersesat. Bahkan kita tahu indikasi kita tidak dimurkai karena sedang taat, sedang berbuat baik, sedang berusaha tidak jadi orang yang merugi. Orang rugi itu kalau cuma iman, amal soleh dan nggak dapat tausiah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Suratnya kan udah tahu kan? Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dalam pandangan Allah Ta'ala, kita ini sedang terupdate statusnya tetap beriman, amin. Sedang beramal soleh, amin. Sedang dapat tausiah tentang kebenaran, amin. Dan sedang bersabar untuk menjalani kebenaran tersebut. Insya Allah kita termasuk yang diridhoi. Itulah puncak dari ma'rifatullah, menjadi hambanya yang diridhoinya sedari di dunia, lalu menjaganya, komitmen dengannya, mempertahankannya, dan kalau itu jadi nikmat, ia akan selalu membagikannya pada yang lainnya. Amin. Karena ciri orang ma'rifatullah, ia bisa membawa orang lain untuk ikut mengenal Allah. Keberadaannya menjadi sahabat yang terbaik karena mengingatkan orang lain tentang Allah. Itu sebagai pemancing. Selanjutnya ada tanya jawab kan? Tanya sendiri, jawab sendiri. Selesai. Baik, kesimpulannya, jika kita dikaruniai takdir bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka tanda-tanda nikmatnya akan terus terlimpah pada kita, amin. Lalu kita akan diridhoinya jauh dari dimurkainya, amin. Dan kita akan terus diberi petunjuk ke jalannya sampai mendapatkan keridhoannya, amin. Untuk itu terus kita tambah ilmu, kuatkan diri dan iman kita dengan ibadah, zikir, syukur, dan juga beribadah sebaik-baiknya hingga kita dijaga hingga akhir hayat kita, kelak kita berkumpul di surganya. Amin. Mangga silakan, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Oke, ini ada waktu sedikit. 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Bertanya tanda mengerti. Tidak bertanya, bukan. Lebih mengerti dari yang menyampaikan. Amin. Dan bertanya tidak harus atas hal yang tidak diketahui. Boleh untuk penguatan, boleh untuk penegasan, boleh untuk membantu yang belum tahu. Fahim tuh? Kalau fahim tuh jawabannya fahim nak, diajar bahasa Arab nggak apa-apa. Fahim tuh? Wayah tuh? Pinter bahasa Arabnya, luar biasa. Baik, silakan. Teman-teman, kayaknya mau nanya. Silakan. Enggak ya? Ya, tuh ada. Ki, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aduh bener-bener. Saya pernah dikasih tahu kalau misalnya kita berkurban itu hewan kurbannya apakah benar akan menjadikan kendaraan kita di siratal mustaqim. Baik. Oke, ditampung dulu. Ada yang Siap. lagi? Satu lagi? Bayu, mau nanya Bayu? Diwakili. Pertanyaan sama ya? Penasaran. Jadi tahun ini. Baik, satu dulu ya. Enggak. Oke, boleh satu jawab. Benarkah hewan yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan kita kelak saat melewati as-siratul mustaqim? Secara khusus dan tegas, saya belum mendapati dalil tentang itu. Karena apa? Kita bicara tentang yang goib itu perlu dalil. Tapi dalil yang tegas dan ada tentang hewan kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha illa yanaluhut taqwa walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah baik darahnya, baik dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kalau ketakwaan kita sudah sampai pada Allah, kita dimuliakan olehnya, lalu kita bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindarkan, itu sudah automatically kita jadi mulia di sisinya, dekat dengannya, nggak perlu pakai kendaraan untuk melewati sirotnya. Amin.
Dari lain dalam hadis, setiap lembar bulu yang ada pada hewan kurban itu jadi penggugur semua dosa-dosa kita. Jadi sebanyak apa dosa kita akan terhapus, karena kita pun nggak mungkin ngitung bulunya hiji-hiji gitu ya. Tapi semua bulunya akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kalau sudah di guguran dosa, bahkan sudah nggak terhapus dosa, bahkan sudah diformat file dosa sehingga di-delete semua sisa datanya, maka insya Allah nggak perlu kendaraan karena masuk surga tanpa hisab. Aminin dong. Amin. Namun kalaulah memang butuh alat transportasi lewat as-sirat dan Allah berkehendak dari hewan kurban kita, itu pun nggak ada masalah kata Allah Ta'ala. Ngan sayang aman ke kurban mek. Tapi dong bayangkan mek di dia jeung mek di ditu gitu. Mek di sana kualitasnya lebih kencang dari buruk. Amin. Jadi kita lapangkan hal-hal yang sifatnya keutamaan selebar-lebarnya, tidak mempersempitnya. Bahkan kalau perlu lebay, kalau perlu dramatis, kalau perlu asikin aja. Kalau memang itu, karena pintu surganya ada banyak, nggak cuma dari kurban, dari sholat, dari silaturahim, dari ilmu, dari sodakoh dan lain sebagainya. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Baik, yang laki-laki, yang ikhwan sudah bertanya, jadi boleh meninggalkan ruangan. Sudah ada yang membuka jalan. Yang perempuan belum ada yang nanya, nggak boleh pulang. Asik. Tidak harus pertanyaan, boleh pernyataan. Hal baru, kesan, komentar, ataupun yang dianggap mungkin jadi insight pada pagi hari ini. Teman-teman perempuan, siapa yang mewakili? Tunjuk aja. Meh bisa bubar gitu. Siapa perwakilannya? Hal baru yang didapatkan, silahkan. Siapa yang ditunjuk? Meda biasanya sih. Meda, baik. Silakan Teh Meda, apa yang baru, kesan, komentar, ataupun Ini Pak dari pertemuan ini? Bukan dari dulu, dari sekarang aja. yakin sekali bisa nih. Luar biasa. Itu dramatisasi loh. Iya. Asik. Luar biasa, dahsyat. Baik teman-teman, mudah-mudahan kajian sederhana ini mendorong kita untuk lebih semangat ya belajar agama, amin. Amin. Lebih memahaminya, amin. Dan kemudian kita lebih dimuliakannya, insya Allah. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita, amin. Sebelum berdoa, saya ingin setiap kita melafadzkan surat Fatihah, tapi baca dengan cara yang lain. Dibaca bersuara, lembut, perlahan, satu tarikan napas untuk setiap lafadz dalam Fatihah, dan dibaca bersuara, berbisik, terdengar olehnya, kemudian iringi dengan pengagungan sebisa kita, sertai dengan kepasrahan, juga harapan. Karena Fatihah artinya pembukaan. Semoga kalau dibaca dengan penuh pengagungan, kepasrahan, dan harapan, Fatihah itu akan membuka ampunan Allah bagi kita, amin. Amin. Membuka keridhaan Allah bagi kita, Amin. membuka kemudahan, membuka rezeki, membuka keberkahan dan keridhaannya kepada kita semuanya. Untuk itu silahkan lafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut ya Rahim, wa magfiratan ba'dal maut ya Ghafur. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami pengenalan kepadamu yang sebenar-benarnya ya Allah, sehingga kami selalu sadar akan keberadaanmu, hingga kami senantiasa faham akan kesertaan dan kebersamaanmu, dan kami bertambah yakin akan kasih dan sayangmu. Ya Allah, tolong kami agar hati kami terus berzikir mengingat keagunganmu. Bantu kami agar lisan kami terus bersyukur atas segala karuniamu yang tiada terkira, dan tolong dan bantu kami ya Allah agar kami bisa tetap beribadah dengan sebaik-baiknya hanya kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah kami sedikit apapun itu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang termasuk bertobat dan mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami menjadi penambah kebaikan dan ketaatan ya Allah, bukan menambah keburukan dan kemaksiatan. Dan ya Allah, takdirkan jiwa-jiwa ini saat wafatnya termasuk wafat husnul khotimah ya Allah. Hadirin, mari kita tutup dengan doa sapu jagat dan membayangkan segala hasanah dunia dan akhirat kita akan dapat. Amin. Semoga dengan doa sapu jagat, keluarga yang kita jalani sekarang dan nanti akan dikaruniai sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Anak-anak keturunan kita soleh dan solihah, harta kita halal, berkah dan berlimpah, ilmu kita bermanfaat, kemudian ibadah kita istiqomah, hidup kita sejahtera, dan di akhir hayat kita semua kita mendapatkan hasanah terbaik di dunia, wafat husnul khotimah. Kelak kita diberi terang, lapang dan nikmat di alam barzah, dibangkitkan dalam keadaan berwajah cerah, dijauhkan dari api neraka, ringan hisab di yaumil qiyamah. Jika ada kekurangan, datang Rasulullah dengan syafaatnya, lalu kita dipersilahkan masuk surga, dan bersama saudara-saudara, rekan, keluarga, handai tolan, kelak kita di surga akan menemui Allah Ta'ala. Silahkan dilafadzkan doa sapu jagatnya sepenuh hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulangi sekali lagi, tujukan untuk seseorang yang teramat kita cintai. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan masing-masing memohon kepada Allah Ta'ala dengan doanya, terserah masing-masing, sebab doa dikala tenang tanda rahmat Allah sedang terlimpah, dan doa dekat dengan ijabah. Sampaikan keinginan kepada Allah untuk diridhoi, sampaikan doa untuk ampunan agar dirinya dan orang tuanya diampuni. Juga doakan hal-hal yang menjadi harapan kita di dunia dan di akhirat, semoga Allah berkenan mengijabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Ada manfaatnya? Ada atau banyak? Ya, dan seterusnya silahkan. Saya mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi atas keterlambatan tadi. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.